Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Lasismu Bojonegoro, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu kajian puasa Ramadan bersama Lasismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini, yaitu pada pertemuan yang pertama dari rangkaian kajian, yaitu kampusmu kajian puasa Ramadan bersama Lasismu Bojonegoro, kita akan mencoba melihat beberapa masalah-masalah yang penting untuk kita ketahui sedikit demi sedikit. Dan pada kesempatan yang pertama ini kita akan mengangkat sebuah topik atau tema, yaitu makna ibadah siam atau puasa dalam Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa topik ini sangat penting untuk kita pahami di dalam pembukaan kajian kita? Karena nanti kita akan menjalankan puasa insya Allah 30 hari ke depan, yang mana puasa ini salah satu dari bentuk ibadah untuk pendekatan diri kepada Allah, yaitu dengan meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri, dan seterusnya, dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa itu adalah salah satu dari ibadah. Maka pada kesempatan yang punya ini kita akan mencoba memahami dan mendalami sebenarnya makna ibadah siam atau ibadah puasa di dalam Islam itu bagaimana. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin mencoba mengawali kajian kita yang pertama dari definisi ibadah atau ma huwa ta'rifu al-ibadah. Apa itu ibadah? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang sebuah definisi di dalam Islam, maka definisi itu selalu dilihat dari dua sudut. Yang pertama dari pandangan bahasa, yang kedua dari pandangan syar'i. Dan ketika kita bicara tentang ibadah, maka ibadah itu secara lughatan, secara bahasa memiliki 4 makna. Yang pertama yaitu at-ta'ah, yaitu ketaatan. Yang kedua al-khudu', yaitu ketundukan. Yang ketiga az-zullu, merasa diri hina. Kemudian yang keempat yaitu at-tanassuk, yaitu pengabdian. Maka bentuk ibadah apapun yang kita lakukan itu pasti terkandung 4 hal ini. Misalnya kita menjalankan sholat, berarti sholat itu bisa dimaknai sebuah bentuk ketaatan kita, yaitu dari perintah Allah wa aqimu as-sholah, jadikanlah sholat. Dan juga ketika kita menjalankan sholat, itu berarti bentuk ketundukan kita kepada Allah, yaitu kita tunduk terhadap Allah yang merupakan pencipta yang sebagaimana yang kita imani. Demikian juga ketika kita menjalankan ibadah sholat, maka kita sedang menghinakan diri kita, bahwasanya posisi kita hanyalah seorang hamba yang mana kita hina, kita mau rukuk, sujud,
di depan zat yang maha mulia dan maha tinggi. Nah, kemudian ibadah itu tentu yang terakhir memiliki aspek atanasuk, yaitu bentuk pengabdian, bentuk devotion, yaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 4 unsur ini bisa kita temukan dalam semua ibadah di dalam Islam, termasuk nanti ibadah puasa yang akan kita coba bahas atau kita diskusikan pada kesempatan yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya ibadah itu secara syar'i apa? Ada sebuah definisi yang sangat umum dikenal di kalangan warga Muhammadiyah, bahwasanya yang disebut dengan ibadah itu at-taqarrubu ilallah, yaitu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Jadi orang yang melakukan ibadah itu pada intinya dia ingin melakukan pendekatan diri kepada Allah. Dengan apa? Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi sholat, zakat, puasa, haji, ketika kita menjalankannya pada dasarnya kita menjalankan perintah Allah, yaitu kita ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui perintah-perintah tersebut. Kemudian wajtinabi nawahi, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Misalnya kita tidak bohong, tidak zina, atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, maka dengan kita tidak melakukan atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang negatif itu, itulah bentuk ibadah, yaitu kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Tetapi juga ibadah itu tidak harus dikaitkan dengan perintah dan larangan semata, tetapi ibadah itu juga wal amal bima adina bihi asyari'u, yaitu melakukan segala aktivitas yang diizinkan oleh syari' atau oleh Allah. Jadi sesuatu yang sifatnya mubah, yang boleh, jika dalam kita melakukannya kita niati sebagai bentuk ibadah, maka itu dinilai oleh ibadah. Misalnya makan, minum, tidur, semuanya ini kan sesuatu yang mubah di dalam pandangan Islam. Tetapi kalau kita niati, saya makan, saya minum, atau saya tidur supaya saya kuat menjalankan ibadah, itu nanti ada nilainya sebagai ibadah. Sehingga para ulama mengklasifikasikan ibadah itu bisa dibagi menjadi 2. Ada yang disebut ibadah al-amah, ibadah yang umum. Ibadah umum itu apa? Kullu amalin adina bihi asyari'u, setiap segala aktivitas yang syar'i. Ya, contohnya tadi apa? Yang mudah tadi, makan, minum, tidur, bekerja, dan lain sebagainya. Jika kita niatkan untuk taqarrub ilallah, untuk pendekatan diri kepada Allah, maka itu bisa bernilai ibadah. Tetapi jika tidak ada niat di dalam ibadah umum ini, maka tidak ada pahalanya juga. Makan dan minum jika tidak kita niatkan sebagai ibadah, maka itu sesuatu yang mubah saja, sesuatu yang boleh, tetapi kita tidak mendapatkan pahala. Jadi ketika kita bicara ibadah umum, maka ibadah umum itu bisa berpahala jika disertai dengan niat. Kemudian yang kedua disebut ibadah khasah, ibadah yang khusus atau ibadah yang spesifik. Maka ketika kita bicara ibadah yang khusus, maka ibadah yang khusus itu mahaddadahu asyari'u fiha bijuz'iyatin wa hay'atin wa kaifiyat makhsusah, yaitu sesuatu ibadah yang sudah ditentukan, dispesifikasikan oleh syari', oleh Allah tentang kaifiyahnya. Kaifiyahnya harus makhsusah, harus tertentu. Misalnya sholat, maka sholat itu ibadah yang khasah atau ibadah makhdoh. Maka sholat itu ada kaifiyahnya, mulai bagaimana tata cara takbir, tata cara membaca Al-Fatihah, tata cara rukuk, sujud, dan sebagainya. Maka
sholat kita jika tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka sholat kita tidak bisa dinilai sebagai ibadah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Karena sholalah kamu sekalian, bagaimana engkau melihat praktekku dalam menjalani sholat. Rasulullah sudah menjelaskan kaifiah sholat mulai dari takbir sampai salam. Maka sholat itu disebut sebagai ibadah khosoh. Termasuk juga nanti ibadah puasa. Puasa yang kita lakukan tentu ada kaifiahnya. Tidak bisa kita melakukan puasa tanpa ada kaifiah sesuai dengan syarat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan bersama Lazismu, kalau kita lihat di sini, pembagian ibadah, maka ibadah yang pertama itu disebut ibadah umum atau general. Bagaimana tata cara kita memahaminya? Yaitu teks-teks agama dipahami secara kontekstual dengan pendekatan burhani. Pendekatan burhani itu apa? Pendekatan secara rasional dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan yang berkembang di dalam zaman kita. Sehingga dalam ibadah umum atau ibadah general, manusia itu diberikan otoritas untuk melakukan kreasi dan inovasi. Nah, kenapa demikian? Kenapa harus kita pahami demikian? Ya, kita coba lihat dalilnya. Kalau kita lihat di dalam sebuah hadis yang saya kutip di dalam slide itu, ketika Rasulullah SAW itu melewati petani kurma atau tukang kebun kurma yang mereka melakukan talqih. Talqih itu apa? Melakukan penyarian, yaitu kurma betina disarikan dengan yang jantan. Kemudian ketika Rasulullah melihat para sahabat atau tukang kebun tersebut melakukan talqih, penyarian kurma, dan Rasulullah ketika itu melarangnya. Ya, ternyata ketika masa panen, Rasulullah melewati perkebunan tadi, ternyata para petani ketika itu komplainnya, Rasulullah, engkau dulu memberikan rekomendasi, memberikan nasihat supaya kami tidak melakukan talqih, tidak melakukan penyerbukan dengan mengawinkan kurma yang jantan dengan yang betina. Maka ketika itu Rasulullah apa? Merespon, antum ta'lamu bi'umuri dinyakum. Lebih profesional, lebih handal tentang perkara-perkara duniamu. Ini artinya apa? Artinya segala bentuk ibadah yang umum atau ibadah yang general kita diberikan otoritas untuk mengelolanya, untuk melakukan kreasi dan untuk melakukan inovasi. Sehingga kaidah yang kita pahami, al-aslu fil asya al-ibahah. Karena hukum sesuatu itu boleh hatta yadulla dalilu ala khilafih, sampai ada dalil yang melarangnya. Sehingga di dalam memahami segala persoalan dunia ini, maka agama memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan kreasi dan inovasi. Kemudian yang kedua, kaidah yang penting kita pahami, bahwasanya sesuatu yang berkaitan tentang ibadah umum, maka niat itu memiliki potensi yang penting. Bahwasanya sesuatu ibadah yang umum itu bisa bernilai ibadah sehingga kaidah mengatakan an-niyatu tufariqu bainal 'ada wal ibadah. Maka niat itu yang bisa membedakan antara sesuatu yang sifatnya habitual dengan ibadah. Makan itu sesuatu yang habitual yang setiap hari kita lakukan. Tetapi jika makan itu diniatkan sebagai bentuk ibadah, maka makan itu bernilai ibadah. Ini yang berkaitan tentang ibadah yang umum. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Ibadah yang kedua itu disebut sebagai ibadah khusus, ibadah yang spesifik. Nah, kemudian bagaimana kita dalam memahami ibadah yang khusus atau ibadah yang spesifik? Maka cara memahaminya, teks-teks agama itu dipahami secara orisinal, secara tekstual, literal dengan pendekatan bayani secara umumnya. Maksudnya apa bayani? Bayani itu menggunakan pendekatan Quran hadis. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah itu kita ikuti, tidak boleh, sehingga kita tidak boleh melakukan kreasi dan modifikasi atau melakukan bid'ah di dalam masalah ibadah khusyuk atau ibadah yang spesifik. Meskipun tidak semua ibadah yang khusus itu selalu pendekatannya bayani, ternyata ada pendekatan yang burhani. Nanti kita coba lihat kenapa misalnya fatwa yang kita pahami bahwasanya di dalam konteks pandemi ini, di dalam melakukan sholat kita harus melakukan soft distancing. Nah, soft distancing, penjaraan soft itu tidak kita pahami melalui dari hadis sawu sufufakum itu. Rapatkanlah soft kamu. Sawu sufufakum itu kan berarti kita menggunakan pendekatan bayani, pendekatan tekstual. Tetapi dalam konteks atau masa pandemi ini, yang mana penularan COVID-19 itu bisa terjadi ketika seseorang tidak melakukan social distancing atau physical distancing, yaitu penjaraan fisik, maka yang merapatkan soft dalam konteks pandemi ini, sesuatu yang dianjurkan bisa jadi menjadi tidak. Karena apa? Karena tadi untuk menjauhkan dari mafsadah atau darul mafasid, meninggalkan mafsadah, kerusakan, supaya kita melakukan tahqiqul masalih atau merealisasikan maslahat-maslahat di dalam agama. Nah, salah satu maslahat yang kita pertahankan dalam konteks ini apa? Yaitu hifdzun nafs. Bagaimana agama itu datang untuk memproteksi jiwa. Nah, itu yang harus kita pahami. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga kalau kita lihat di dalam slide itu ada dua syarat yang harus dipenuhi supaya ibadah kita itu bisa dikategorikan sebagai ibadah makbulah, ibadah yang diterima. Karena apapun bentuk ibadah, ketika tidak terpenuhi dua syarat ini, maka dia tidak menjadi ibadatan makbulatan, ibadah yang sifatnya accepted, diterima, tapi nanti dia akan menjadi ibadatan mardudatan, ibadah yang sifatnya rejected atau sesuatu yang ditolak. Dan sehingga yang pertama yang harus kita pahami supaya ibadah kita itu diterima, maka yang pertama niat. Maka ketika kita bicara tentang niat, maka niat itu secara sederhana apa? Kita niatkan, kita dedikasikan segala aktivitas ibadah kita itu hanya untuk Allah. Maka ketika bicara niat, maka ada beberapa dalil yang sering dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali liya'budullah, untuk melakukan ibadah kepada Allah mukhlishina, dengan mengikhlaskan kepada Allah agama ini. Ini menunjukkan bahwasanya niat itu sangat penting dan menjadi syarat sehingga ibadah kita itu bisa diterima. Kemudian yang kedua, ada hadis yang cukup populer. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala aktivitas itu ditentukan oleh niatnya, apapun jenis aktivitas itu, baik berkaitan dengan ibadah atau tidak. Apalagi ini dalam konteks ibadah. Dalam konteks ibadah, maka niat ini menjadi penentu, sehingga nanti sholat kita, zakat kita, kemudian puasa kita, apakah lillahi ta'ala atau karena unsur-unsur yang lain. Itu yang penting kita evaluasi di dalam kehidupan kita, sehingga seorang mukmin itu setiap hari dianjurkan untuk melakukan tajdidun niat,
yaitu untuk merevisi niatnya setiap hari. Apakah apa yang saya lakukan itu betul-betul lillahi ta'ala atau ada unsur-unsur yang lain. Karena dalam konteks puasa, maka ada sebuah hadis yang sebagaimana dalam slide itu, Rasulullah SAW mengatakan, malam yujmi isyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak menetapkan niat ibadah puasa qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyamalahu, maka tidak ada siam atau tidak ada puasa baginya. Ini menunjukkan apa? Ibadah puasa yang sedang kita lakukan pada kesempatan ini juga unsur niat itu penting, dan bahkan dalam hadis ini kita dianjurkan untuk melakukan ijma'u asyam, yaitu menetapkan puasa sebelum fajar. Meskipun dalam kajian saya yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwasanya niat itu, ketika kita bicara niat dalam konteks ibadah itu, yaitu amalun qalbiyun maksdun, yaitu kerjaan atau aktivitas hati murni, sehingga niat itu tidak harus dikaitkan dengan ucapan, sehingga orang yang sudah meniatkan di dalam hati untuk menjalankan ibadah puasa, meskipun tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin, itu sudah dinilai niat. Dan dalam pandangan kita tentu niat itu tidak usah ditalafutkan, tidak usah dilafadzkan. Kemudian yang kedua, yang menjadi syarat supaya ibadah kita itu menjadi ibadah dan makbulatan, yang perlu diperhatikan, yaitu ibadah kita itu apakah sesuai dengan tuntunan, yaitu tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya sholat kita itu tata cara takbirnya apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tata cara sujud kita apakah sudah sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah. Tata cara rukuk kita apakah sudah sesuai atau belum. Ini penting, karena apapun bentuk ibadah itu kalau dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak diterima. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran ini, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihah. Maka kata Allah, barang siapa yang menghendaki perjumpaan atau pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, hendaklah dia melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa? Tentu amal soleh itu amal yang berkualitas. Dalam konteks agama, amal yang berkualitas itu apa? Yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, meskipun dalam kacamata sebagian manusia itu mungkin disebut amal soleh, tetapi misalnya kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak bisa disebut sebagai amalan sholihah. Karena ayat ini mengatakan fal ya'mal, maka beramalah dia amalan sholihah dengan amal yang soleh. Amal yang soleh itu amal yang berkualitas sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia melakukan syirik, yaitu melakukan penyembahan kepada Tuhan selain Allah. Ini berarti bentuk ikhlas. Maka dalam ayat ini sudah menggabungkan tadi dua syarat supaya ibadah kita diterima. Yang pertama itu ikhlas, yang kedua harus mutaba'ah atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Nabi SAW juga mengatakan, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan inovasi, melakukan kreasi di dalam perkara kami, maksudnya perkara agama, ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama tadi, fahuwa raddun. Maka perkara tadi atau pekerjaan atau kreasi dan inovasi tadi raddun, yaitu tertolak. Ini syarat yang kedua yang perlu kita perhatikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu peserta kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan bersama Lazismu,
Kalau kita lihat di sini, kita coba pahami tentang ibadah puasa itu. Ibadah puasa yang kita lakukan, karena puasa tadi salah satu bentuk ibadah. Kita coba dalami sebenarnya ibadah puasa itu apa gitu. Yang pertama, puasa itu kan dalam bahasa Arab as-shaum atau as-siyam. Itu secara bahasa artinya al-imsak. Imsak itu menahan diri dari sesuatu. Jadi orang yang melakukan puasa itu menahan diri dari sesuatu, sehingga kita dalam berpuasa itu kan diantaranya menahan diri dari makan dan minum. Makan dan minum itu sesuatu yang sifatnya apa? Syahwatul batin, yaitu nafsu perut. Demikian juga kita menahan hubungan suami istri, itu yang disebut syahwat juga, tapi syahwatul farji, yaitu syahwat seksual. Dan sehingga puasa itu karena pada dasarnya secara bahasa puasa itu adalah imsak, menahan diri, maka dalam kita menjalankan ibadah puasa itu unsur yang penting yaitu melakukan imsak tadi. Nah, sehingga dalam pandangan syara atau secara syar'an yang dimaksud dengan ibadah puasa itu al-imsak anil akli wasyurbi wal jima wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Yang disebut dengan ibadah puasa itu apa? Menahan diri dari makan, minum. Yang keduanya ini syahwatul batni, yaitu syahwatnya perut. Kemudian hubungan seksual suami istri ini syahwatul farji, yaitu nafsu seksual. Dan segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, karena ini kontennya ibadah, berarti harus ma'aniyah, harus disertai atau dilandasi apa? Niat. Ini yang perlu kita pahami. Oleh sebab itu, kalau kita katakan tadi di dalam definisi ibadah puasa, maka puasa itu merupakan ibadah insakiyah, ibadah yang sifatnya itu menahan. Menahan itu abstaining, atau menahan sesuatu dari mengerjakan sesuatu. Ya, karena ibadah puasa itu ibadah imsakiyah. Nah, ini dasarnya apa? Kalau kita lihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu kan dikatakan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu di malam puasa itu arafathu ila nisaikum, melakukan hubungan seksual dengan apa? Dengan istri-istri kamu. Yang dijelaskan dalam Al-Quran kenapa dihalalkan, karena istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, diibaratkan sebagai pakaian. Pakaian itu kan harus kita pakai ya nih. Kemudian diteruskan ayat seterusnya, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Maka di bulan puasa itu kita dihalalkan 3 hal tadi, yaitu ar-rafathu ila nisaikum, melakukan hubungan seksual suami istri, kemudian halalkan makan dan minum. Berarti ini intinya apa? Intinya mafhumnya, ketika kita menjalankan ibadah puasa di siang hari, kita harus melakukan imsak, harus melakukan penahanan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Sehingga ibadah puasa itu ibadah yang sifatnya ibadah insakiyah, ibadah yang apa? Dengan bentuk menahan diri dari mengerjakan sesuatu. Sehingga kalau kita lihat dari varian bentuk ibadah itu bisa dilihat dari 2 sisi ini. Yang pertama, ibadah itu fi'al, atau sesuatu yang sifatnya fi'li, perbuatan. Misalnya sholat, zakat, haji itu sifatnya fi'li atau ibadah fi'liyah, ibadah yang berbentuk aktivitas. Kita sholat ada bacaan, ada akwal, ada ucapan, ada af'al, ada perbuatan. Semuanya itu apa? Semuanya itu perbuatan. Sehingga sholat itu disebut fi'li, ibadah fi'liyah. Tetapi di sisi yang lain ada ibadah yang sifatnya al-kafu wal-imsak, yaitu menahan dari melakukan sesuatu, makan, minum, dan jima dan sebagainya.
ini kita melakukan penahanan atau mogok. Sesuatu yang mogok itu kan biasanya maknanya negatif. Tapi karena ini ada nilai ibadah, maka sesuatu yang sifatnya menahan diri itu bisa menjadi positif dan bahkan bernilai ibadah. Itu yang tergambar di dalam ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini. Sehingga ketika kita bicara tentang ibadah puasa, berarti ibadah yang sifatnya itu al-imsak wal kafu, bukan ibadah yang sifatnya itu al-fi'l atau perbuatan. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dasar dan sejarah ibadah puasa dari ayat yang cukup populer yang sering kita hafal itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan alaikumus syiyam, atas kamu sekalian puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu mencapai tingkatan spiritual, yaitu tingkatan muttaqin. Kalau kita lihat di dalam ayat ini menarik, karena ternyata puasa yang menduduki salah satu dari rukun Islam yang 5 itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan redaksi kutiba. Kutiba itu ditulis dalam konteks masyarakat di zaman Rasulullah, yang secara umum umatnya Rasulullah itu digambarkan oleh Rasulullah sebagai ummatun ummiyatun, umat yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, atau umat yang memiliki literasi yang masih rendah. Maka ketika ada perintah itu dengan menggunakan redaksi kutiba, ditulis, ini menunjukkan betapa pentingnya dan signifikannya perintah itu, sehingga dalam perintah puasa itu diekspresikan dengan kutiba, ditulis, bukan furido, difardukan. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah puasa. Dan karena ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sifatnya imsakiyah, menahan diri dari makan, minum, kemudian jima, sesuatu yang di luar bulan Ramadan itu sesuatu yang mudah, itu tidak mudah. Sehingga Al-Quran menjelaskan bahwasanya ibadah puasa yang sangat berat itu tidak hanya dibebankan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad, tapi dijelaskan di situ, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, wahai umat Nabi Muhammad. Ini menunjukkan apa? Seakan-akan Allah memberikan tasliyah. Tasliyah itu apa? Menghibur bahwasanya kewajiban yang berat ini tidak dibebankan kepada umatnya Nabi Muhammad. Ternyata juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu sudah diberikan beban untuk menjalankan ibadah puasa. Sehingga kalau kita lihat sekedar sebuah contoh saja, ibadah-ibadah puasa pra-Islam itu yang pertama ada yang disebut sebagai Syam Asyura, yaitu puasa yang dilakukan pada Yaumul Ashir, yaitu hari 10 dari bulan Muharram. Nah, itu ternyata sudah dilakukan oleh bangsa Yahudi. Dalam hadisnya yang cukup panjang itu dikatakan bahwasanya orang Yahudi itu sudah melakukan puasa Asyura, dan bahkan dikatakan innahu yaumun yu'azzimuhul yahud. Ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah dan para sahabatnya menginformasikan kepada Rasulullah bahwasanya orang Yahudi Madinah itu memiliki tradisi bahwasanya mereka memuliakan hari Asyura ini dan mengatakan yaumun soleh, hari yang soleh, karena di situ Allah menolong Musa dari bahaya Fir'aun atau Bani Israel ketika itu, atau bangsa Kiptiyah ketika itu. Maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk melakukan ibadah puasa pada Yaumu Asyura. Dan juga orang Quraisy sebelum Islam itu juga sudah melakukan ibadah Yaum Asyura atau puasa
Yaum Asyura. Ini berarti menunjukkan ibadah puasa itu sudah dilakukan pra-Islam. Kemudian juga ada ibadah atau puasa Daud. Puasa Daud itu dikatakan wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasanya Nabi Daud itu dulu sehari puasa, sehari berbuka. Maka kalau kita lihat di sini, puasa Asyura dan puasa Nabi Daud ini sebenarnya puasa yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Islam. Hanya saja ritual ini dikontinuisasikan atau dilanggengkan untuk umat Islam, sehingga di luar puasa Ramadan, puasa Asyura, puasa Nabi Daud ini juga masih disunatkan bagi umat Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam sejarah ibadah puasa, maka ibadah puasa itu diwajibkan pada periode Madinah, bukan periode Mekah. Periode Madinah itu ditandai dengan periode yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan syariat. Ya, di antaranya syariat puasa ini, yaitu pada 2 Hijriah. Setelah pemindahan arah kiblat, yang mana kiblat itu pernah dipindahkan karena pernah 16 bulan menghadap Baitul Maqdis di Yerusalem, kemudian diarahkan ke Ka'bah yang ada di Mekah itu. Kalau kita lihat ada 2 periode persyariatan ibadah puasa itu. Yang pertama periode atau marhalatu takhyir, yaitu periode pemilihan. Maksudnya apa? Umat Islam pada awalnya dikasih 2 opsi antara puasa dan membayar fidyah. Meskipun dalam konteks ini menjalankan ibadah puasa lebih baik, tapi pada awal-awal pensyariatan ibadah puasa, maka ada 2 opsi tadi. Orang yang susah untuk menjalankan ibadah puasa tadi boleh tidak berpuasa, tetapi membayar fidyah. Nah, ini bisa kita lihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang berat untuk menjalankan ibadah puasa itu boleh membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Tapi faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Kemudian dijelaskan wa antasumu khairul lakum, dan melakukan ibadah puasa itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun. Itu yang periode yang pertama. Kemudian periode yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu periode yang mengikat atau kepastian yang sifatnya wajib. Nah, ayat yang sebelumnya memberikan 2 opsi, kemudian diperjelas bahwasanya di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa di antara kamu menyaksikan bulannya atau datang bulan Ramadan, falyasum, hendaklah dia melakukan puasa. Sehingga di wajib, dan sampai sekarang kita menjalankan ibadah puasa, sehingga tadi ayat yang sudah kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu sebenarnya diwajibkan pada 4 golongan ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu itu bentuk khitab yang ditujukan kepada orang muslim, karena orang kafir tidak mungkin dibebani kewajiban syariat. Kemudian yang kedua mukallaf. Ketika kita bicara mukallaf, maka ada 2 hal. Yang pertama dia harus balik, yang kedua akil atau ayyakuna balighan akilan. Dia harus balik. Anak kecil maka tidak berkewajiban menjalankan puasa. Akhilan, dia harus berakal. Orang gila tidak kewajiban menjalankan ibadah puasa. Kemudian ayakuna sahihan, dia sehat, tidak sakit. Orang sakit boleh meninggalkan puasa, tapi mengqadainya di luar bulan Ramadan. Ayakuna muqiman, dia sedang berdomisili atau residen di sebuah tempat, tidak melakukan traveling atau perjalanan, maka orang yang musafir tidak kewajiban menjalankan puasa, tapi mengqadainya di hari yang lain. Kemudian bagi wanita itu harus antakuna khaliyatan minal mawani' syar'iyah, dia harus terhindar dari halangan-halangan syar'i. Ada 2
halangan yang menghalangi wanita untuk menjalankan puasa. Yang pertama haid atau menstruasi, yang kedua nifas. Maka jika wanita sedang kedatangan menstruasi, maka tidak boleh menjalankan ibadah puasa, tetapi berbuka dan mengqadainya di luar bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Aisyah itu, kunna nu'maru biqada'is shaum. Kami diperintah untuk mengqada' puasa, wala nu'maru biqada'i as-shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqada'i salat. Insyaallah demikian Bapak Ibu sekalian kajian yang pertama dari kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan bersama Lazismu. Untuk selanjutnya kita akan coba perdalam melalui tanya jawab dan tanggapan atau komentar dari Bapak Ibu sekalian, dan saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Ustaz Lukman atas paparannya. Berikutnya kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin memfollow up dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Lukman terkait dengan penjelasan masalah ibadah. Monggo kami persilakan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Kami persilahkan, barangkali ada yang ingin diperjelas, yang ingin ditanyakan terkait dengan beberapa hal yang telah disampaikan oleh Ustadz Lukman. Monggo, kami persilahkan. Ya, saya tanya Ustaz. Monggo, silakan. Suara saya masuk nggak? Ya, langsung. Yang dinamakan niat tadi, apakah harus setiap hari seperti kebanyakan masyarakat setelah raweh, atau sekali itu cukup? Terima kasih. Terima kasih. Monggo langsung bisa ditanggapi Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Rudi tadi, menanyakan niat, dan insya Allah nanti kita akan bahas secara khusus ya, karena tadi pembukaan dari kajian kita belum saya detailkan. Tapi kalau kita lihat dalam ibadah puasa itu kan ada dua rukun yang penting, yang pertama niat tadi, yang kedua insaf, menahan diri dari makan, minum, jamak, dan sebagainya. Jika kita bicara tentang niat, maka ada sebuah hadis yang sudah saya kemukakan tadi. Hadis itu diriwayatkan oleh dari Hafsah, yaitu istrinya Nabi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menetapkan puasa hanya melakukan niat, maka sebelum fajar itu kan menjadi saat dimulainya ibadah apa? Kalau sejama maka tidak ada puasa kecuali apa? Sofihan atau makbulan, puasa yang sah atau puasa yang diterima lalu baginya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang menjalankan ibadah puasa, di malam hari itu harus melakukan tabligh niat. Niat itu diinapkan atau diniatkan sebelum adzan. Kemudian yang sering menjadi perdebatan di kalangan para masyarakat adalah niat itu harus talafut itu diucapkan, hanya diucapkan setiap tarawih seorang imam membaca
mengatakan nawa itu somatin an ada syahri Ramadan dari sana lillahi ta'ala. Yang intinya ini mengajarkan tentang niat itu ditalas. Karena kita di dalam beragama itu kita cari dulu dalil dari Al-Quran dan Sunnahnya. Karena dalam beragama sumber pokoknya itu Al-Quran dan Sunnah. Kita cari di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ditemukan satu hadis atau satu ayat pun yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika niat puasa itu mentalakutkan. Dan ternyata nawai soma godin ini kan sebuah niat yang dilarang oleh para ulama, tapi tidak ditemukan hadisnya. Ada hadisnya. Sehingga dalam pandangan kita, dan insya Allah ini pandangan yang lebih tepat, kita memahami niat itu ya al-iradatu al-mutawajjihatu nahdal fi'li, yaitu kehendak yang ditujukan kepada sebuah perbuatan. Jadi kalau kita sudah ada al-azmu di dalam hati, itu sudah niat. Misalnya Bapak Ibu sekalian malam hari makan sahur, berarti sudah niat puasa. Nah, bagaimana kalau saya nggak makan sahur tapi keringan? Ya kalau keringan, kalau di pagi sampai terbenamnya matahari itu ternyata tidak makan dan tidak minum, kan berarti puasa. Meskipun tidak sahur, tetap itu sudah ada niatnya. Sehingga dalam mengalami niat itu yang tadi amalun qalbiyyan maqdud, itu pekerjaan hati murni, tidak ada sangkut pautnya dengan lafaz atau dengan lisan. Sehingga niat itu ya pokoknya sesuatu yang ada dalam hati kita melakukan niat puasa itu ya sudah insya Allah sudah cukup. Sehingga kita tidak menjalankan agama tidak sulit-sulit. Meskipun kalau kita lihat dalam konteks hadisnya di malam siyama qabla al-fajri fala siyama lahu, ini seolah mengindikasikan niat itu kan harus diniatkan setiap hari, karena ibadah puasa itu kan dimulai dari ketika fajar sampai terbenamnya matahari, itu kan tiap hari selama 1 bulan Ramadan. Meskipun seolah-olah hadis tadi mengindikasikan kita supaya meniatkan puasa itu setiap hari, ya nggak masalah, karena tadi dengan hati kita bergerak untuk menjalankan puasa itu sudah disebut niat, karena tidak usah diucapkan. Sehingga kita tidak terjebak dan repot misalnya di masyarakat niat itu harus setiap hari, kan karena nawaitu somagodin, saya berniat somagodin puasa besok. Dan supaya niat itu tidak lupa, maka para ulama terhadap menganjurkan di awal bulan Ramadan diniatkan dulu niat puasa dan mengikuti madhab Malik, karena dalam madhab Syafi'i niat itu harus dikuli yaumin, setiap hari. Nanti satu hari lupa, itu kan jadi masalah. Sehingga taklidan dari Imam Malik, mengikuti Imam Malik di awal bulan Ramadan itu niat puasa 1 bulan penuh. Tapi yang kita pahami, karena kita dalam beragama melihat Al-Quran dan hadis, ketika kita tidak temukan hadis secara khusus yang menjelaskan tentang redaksi niat seperti nawaitu somagodin dan seterusnya, itu ya kita tidak amalkan. Jadi apa yang baik kalian lakukan, yang penting ada kerjanya dengan makan sahur, dengan puasa, itu sudah disebut niat. Itu yang kita anggap lebih kuat bahwa akan sesuatu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasan terkait dengan masalah niat tadi. Ini pada room chat ini ada pertanyaan, tetapi mungkin agak sedikit menyimpang dari topik kita tentang fidyah, Ustadz. Jadi apakah
mungkin dibahas sedikit saat ini atau nanti menunggu pada sesi pembahasan masalah fidyah. Apakah pembayaran fidyah itu apakah bisa bentuk uang atau bahan mentah, misal sembako? Ya, ini terima kasihnya dari Om Chat. Sebenarnya nanti kita akan bahas, tapi nggak masalah, saya akan jawab karena kajian kita ini 1 bulan, insya Allah nanti kita akan khusus membahas orang-orang yang tidak wajib berpuasa tetapi wajib membayar fidyah. Semuanya masuk di dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun. Dan bagi orang yang susah untuk menjalankan ibadah puasa, memberikan fidyah berupa makanan bagi seorang miskin. Di antaranya siapa? Di antaranya Asy-Syaikh Al-Kabir, orang tua yang sudah tua renta atau sudah lansia tua renta, dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua siapa? Misalnya orang yang sakit belah, orang yang sakit tidak diharap semuanya, karena sakitnya ini sakit yang menahun, itu juga tidak wajib puasa tapi bayar fidyah. Kemudian ada yang orang yang dikategorikan masuk ada ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Di antaranya khusus bagi ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui, itu boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Kemudian yang menjadi pertanyaan, alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu ta'am itu apa? Makanan yang diberikan kepada orang miskin. Ta'amu miskin, makanan itu apakah makanan yang sudah siap makan atau dalam konteks masyarakat Indonesia misalnya berupa beras, makanan yang belum saji atau belum siap untuk dimakan. Nah, kalau kita lihat di zaman Rasulullah, fidyah itu kan berupa tamron itu kurma. Kurma itu makanan memang sudah siap makan, tetapi bisa disimpan. Sehingga kurma itu kalau dikasih kurma dengan jumlah yang banyak, ketika nggak habis bisa dimakan besok harinya, bisa disimpan. Tetapi dalam konteks masyarakat Indonesia, nah ini nanti kita lihat, sehingga ada 2 pandangan. Yang pertama, fidyah itu berupa makanan pokok dalam masyarakat Indonesia, ya beras. Berapa? 1 mud. 1 mud itu sekitar 6 ons. Ini yang misalnya di tarjih juga dijelaskan 6 ons. Kenapa kok beras? Beras itu meskipun tidak makanan pokok tapi bisa disimpan sebagaimana kurma itu. Ini opsi yang pertama. Yang kedua, fidyah itu bisa makanan yang sudah siap makan. Misalnya Bapak Ibu ngasih makanan yang sudah siap makan, ya sebagaimana yang kita beli di warung itu sudah ada nasi, ada lauk pauk, ada minuman, pokoknya makanan yang komplit, yang standar, yang baik untuk diberikan orang miskin. Itu juga boleh. Tetapi mana yang lebih baik dari 2 hal ini? Ini dilihat dulu, Bapak Ibu sekalian, dilihat dulu orang miskin yang kita mau kasih fidyah itu. Ya, kalau orang miskinnya itu yang lebih dibutuhkan beras, maka fidyahnya lebih baik beras, karena beras itu kan lebih bisa disimpan dalam masa yang lama. Tapi kalau misalnya orang yang miskin itu ketika itu yang dibutuhkan makanan, ya nggak apa-apa, karena mungkin dia juga nggak masak, kemudian nggak ada yang masakin, dan kalau dikasih beras pun pinginnya cepet dimasak kan gitu. Sehingga kalau orang miskinnya semacam itu, ya baik untuk diberikan fidyah itu berupa makanan yang sudah siap makan. Jadi itu tergantung konteksnya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau mau ngasih fidyah, ya dilihat fidyah ini diberikan kepada siapa. Misalnya si A itu
baiknya ketika memberikan fidyah, Bapak Ibu mau memberikan fidyah itu yang baik dikasih beras atau dikasih makanan. Nah itu Bapak Ibu bisa melihat mana yang lebih maslahah, mana yang lebih baik. Tapi insya Allah keduanya boleh, baik makanan pokok yang belum siap makan seperti beras karena bisa disimpan, ataupun misalnya makanan yang sudah siap makan, misalnya nasi kotak yang di situ sudah ada sayurnya, ada nasinya, ada lauk pauknya, ada minumannya, yaitu itu kira-kira jawabannya. Wallahu alam. Untuk selanjutnya silahkan. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Ini saat ini waktu menunjukkan pukul 17.33. Jadi ini sudah hampir masuk waktu berbuka puasa. Jadi kira-kira untuk hari ini insya Allah cukup sampai di sini, Ustaz. Untuk besok kita akan membuka Zoom kita mulai pukul 16.15. Jadi insya Allah besok kita lanjutkan lagi kajian kampusmu, kajian bersama Lazismu selama bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan seluruh pemirsa yang ada di pemirsa kampusmu ini. Insya Allah besok sekitar setelah zuhur link akan kita bagikan. Baik, terima kasih. Untuk kajian hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.